Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita memetik lagi faedah dari kitab Tauhid. Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, qala al-Bukhari fi sahihi, berkata Imam Bukhari di dalam sahihnya, qala Qatadah, telah berkata Imam Qatadah, khalaqallahu hadhihi an-nujuma lis-salasin, Allah menciptakan bintang-bintang ini karena 3 perkara. Zinatan lis-sama, karena perhiasan untuk perhiasan langit, warjuman lis-syayatin, dan untuk melempar setan-setan, wa alamatin yuhtada biha, dan sebagai penunjuk arah. Faman ta'awwala fiha ghairu zalika akhta'a, maka siapa yang menakwilnya selain dari yang demikian itu, sungguh dia telah keliru. Wa ada'a nasibahu, dan dia telah menyia-nyiakan nasibnya. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia telah membebani dirinya pada sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu padanya. Intaha. Saudara kaum muslimin, sebagian manusia mereka tidak mengetahui hikmah dari penciptaan benda-benda raksasa ini. Akibatnya hawa nafsu pun menguasai mereka. Berbagai macam fitnah dan penyakit itu menimpa mereka. Akibatnya sebagian dari mereka tergoda oleh penyihir, pendusta, dan juga peramal. Saudara kaum muslimin, dengan dalih menguak, yaitu perkara gaib atau melihat masa depan, dan mereka tidaklah mendapati semua itu kecuali sebagai sebuah kebatilan dan membelanjakan harta pada perkara yang batil. Padahal Allah telah menjelaskan hal yang benar dalam masalah ini dalam firman-Nya surat An-Naml ayat yang ke-65, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib baik di langit ataupun di bumi kecuali Allah SWT. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqu bima yaqul, siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun lalu dia bertanya tentang sesuatu, fasaddaqahu, lalu dia membenarkannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin SAW, maka sungguh dia telah kufur dengan ajaran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saudara kaum muslimin, sebagian orang mereka mempercayai apa yang disebut dengan Abtali wal Abraj, semacam zodiak, yaitu mendatangkan arwah, membaca telapak tangan. Akibatnya mereka pun terkena air bah keraguan, sehingga mereka tidak ridho dengan takdir. Allah SWT berfirman dalam surat At-Tur ayat yang ke-41, am indahumul ghaibu fahum yaktubun, apakah di sisi mereka itu ada pengetahuan tentang perkara yang gaib hingga mereka menulisnya. Saudara kaum muslimin, termasuk diantaranya apa yang disebutkan dalam sebagian majalah-majalah, yaitu Primbon dan lain sebagainya, yang mengatakan yaitu bintang atau peruntungan Anda pada pekan ini. Di dalamnya seorang peramal akan mengatakan, siapa yang dilahirkan pada bintang ini, maka pekan ini dia akan menyesal. Siapa yang dilahirkan dalam bintang ini, maka pekan ini dia akan beruntung. Dan berbagai macam kebatilan yang lainnya. Saudara kaum muslimin, sungguh ini adalah syirik besar karena mengklaim, yaitu mengetahui perkara yang gaib, dan ini adalah salah satu jenis sihir dan perdukunan. Saudara kaum muslimin, kewajiban bagi setiap muslim adalah menjauhi, yaitu majalah-majalah tersebut atau acara-acara yang seperti ini. Hendaknya dia menjauhinya dan tidak boleh dia ikut di situ meskipun dengan alasan untuk sebagai hiburan. Saudara kaum muslimin, hendaknya dia memboikot majalah-majalah atau acara-acara perusak akidah. Hendaknya pula dia memberikan nasihat kepada pengelola, yaitu majalah tersebut, sebagai bentuk pengingkaran terhadap syirik dan pembelaan terhadap tauhid. Saudara kaum muslimin, ketahuilah ilmu tanjim, ilmu perbintangan itu ada 2. Yang pertama adalah ilmu taksir, yaitu menjadikan keadaan bintang sebagai petunjuk dari berbagai macam peristiwa yang ada di muka bumi ini. Saudara kaum muslimin, ini adalah syirik besar karena meyakini bahwasanya bintang memiliki wewenang di alam ini, dan hati bergantung kepada selain Allah itu kepada bintang, dan mengklaim mengetahui perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Saudara kaum muslimin, betapa banyak orang yang mempercayai perkara ini, padahal terdapat yaitu perbedaan yang sangat nyata dan kedustaan yang sangat jelas. Anehnya Anda melihat orang kaya itu dilahirkan di hari yang sama
dengan orang yang miskin yang dia tidak memiliki perbekalan pada hari itu, maka saudara kaum muslimin, jelaslah bahwasanya Allah lah pemilik segala urusan sebelum dan sesudahnya. Kemudian yang kedua adalah di antara macam ilmu perbintangan, yaitu menjadikan bulan, bintang, dan matahari sebagai penunjuk arah kiblat, sebagai penunjuk waktu, atau yaitu penunjuk masa panen. Saudara kaum muslimin, ini adalah dibolehkan karena mengandung kemaslahatan bagi manusia. Saudara kaum muslimin, di sini dibawakan perbedaan pendapat para ulama yang menunjukkan bahwasanya para ulama yang tidak membolehkan ini hanya untuk membentengi kaum muslimin dari terjerumus ke dalam dosa besar, yaitu kesyirikan kepada Allah. Maka di sini dikatakan wa qarya Qatadah ta'lim manazil qamar. Imam Qatadah membenci, itu memakruhkan belajar letak bulan. Walam yurakhis Ibnu Uyainah fihi, dan Ibnu Uyainah tidak membolehkannya. Demikian disebutkan oleh Harbun dari keduanya. Wa rakhasa fi ta'lim manazil Ahmad wa Ishaq, dan Imam Ahmad dan Ishaq itu membolehkan. Saudara kaum muslimin, dari Abu Musa, dia berkata, telah bersabda baginda Rasul SAW, salasatun la yadkhulul jannata, ada 3 golongan tidak akan masuk surga. Al-mudminul khamri, yaitu orang yang pecandu minum khamar. Wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali kekerabatan. Wa musaddiqun bisihri, dan orang yang membenarkan sihir. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihi. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Saudara kaum muslimin, hadis ini adalah hadis ancaman, yang mana yaitu para salaf mereka memperlakukannya sebagaimana datangnya. Mereka tidak mentakwilnya sehingga mengeluarkan dari apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Karena hal ini lebih mendalam dalam melarang dan lebih membuat jerah dari melakukan kejahatan. Saudara kaum muslimin, yang terbaik dalam hal ini adalah apa yang dikatakan oleh para salaf, bahwasanya seluruh dosa selain daripada syirik dan kufur yang mengeluarkan dari agama, maka itu semuanya berada di bawah masyiah kehendak Allah SWT. Jika Allah menyiksanya karena dosa itu, karena memang dia pantas untuk disiksa. Namun bila Allah SWT mengampuninya, maka itu karena rahmat dan karunia dari Allah SWT. Maka di sini Nabi mengatakan, yang pertama yang tidak akan masuk surga adalah pecandu minum khamar, yaitu orang yang terus menerus minum khamar, atau orang yang sering meminum khamar lalu dia mati dalam keadaan belum sempat bertobat. Kemudian yang kedua, yaitu seorang yang dia membenarkan sihir, ya, yaitu dia membenarkan ilmu nujum, ya, klaim orang-orang para peramal yang mengatakan bahwasanya akan terjadi begini dan begini, lalu dia benarkan. Saudara kaum muslimin, maka hal ini masuk dalam ancaman ini. Adapun dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adapun membenarkan bahwasanya sihir itu memiliki pengaruh, maka tidak masuk dalam ancaman hadis ini. Kenapa? Karena tidak diragukan lagi bahwasanya sihir itu memang memiliki pengaruh. Saudara kaum muslimin, kemudian yang ketiga kata Nabi SAW adalah orang yang memutuskan tali kekerabatan. Dia memutuskan tali hubungan kekerabatannya, atau dia tidak melaksanakan hal yang diwajibkan oleh Allah kepada kerabatnya, yang Allah SWT perintahkan untuk menyambungnya. Saudara kaum muslimin, Allah berfirman dalam surat Muhammad, fahal asaitum in tawallaitum wa tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalian mengira kalau kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan kalian akan memutuskan tali kekerabatan? Saudara kaum muslimin, maka inilah 3 perkara. Semoga saya dan Anda dijauhkan oleh Allah SWT dari 3 perkara dan hal-hal yang bisa menghalangi kita masuk ke dalam surga. Semoga Allah SWT menjadikan kita berjalan di atas muka bumi ini, menempuh para kafilah-kafilah yang menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu surga yang abadi kekal selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa khairu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.